Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat berkebun sudah berkunjung ke channel kami. Untuk sahabat yang baru pertama kali menemukan channel sahabat berkebun ini, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, channel sahabat berkebun ini adalah channel yang membahas tentang pertanian, perkebunan ya, tentang pupuk. Kebanyakan channel kami, konten kami membahas tentang perpinangan, tentang cara budidaya pinang, tentang informasi harga terbaru tentang pinang dan penjualan bibit pinang. Nah, untuk sahabat yang ingin memesan bibit pinang di channel sahabat berkebun ini, kita sudah 1 tahun bekerja di bidang pengiriman bibit ini. Alhamdulillah ke seluruh Nusantara sudah kita kirim dan mayoritas konsumen kita puas dengan produk yang kita kirim. Nah, baiklah sahabat, pada video berikut ini kami akan membahas sedikit tentang cara penggunaan pupuk NPK Mutiara agar tanaman tidak rusak. Nah, banyak di luar sana apabila kita tidak mengetahui dosis dan bagaimana cara penanganannya ya, bibit yang ditanam di polybag dan bibit yang ditanam di luar itu penanganannya berbeda. Artinya ketika kita salah mengaplikasikannya, tentu saja bibit ini akan menjadi rusak ataupun keracunan dari zat kimia pada pupuk tersebut. Baiklah sahabat, jangan lupa disimak ya video ini hingga selesai, jangan di skip, oke? Nah, dalam proses budidaya atau menumbuhkan sebuah tanaman ini, seseorang itu perlu ya memberikan pupuk untuk mempercepat proses pertumbuhannya hingga menyuburkan tanaman tersebut. Nah, pupuk ini untuk tanaman sendiri terdapat berbagai jenis. Nah, salah satunya ini yang akan kita bahas adalah tentang pupuk NPK Mutiara, karena banyak juga yang bertanya bagaimana cara gimana cara mengaplikasikannya dan di mana membelinya. Mungkin bagi sebagian sahabat jauh dari toko pertanian ya, mungkin sulit untuk mendapatkan pupuk ini. Nah, nanti kita akan menyediakan juga link ordernya, mungkin bagi sahabat yang tidak terlalu jauh ya kan, bisa order di sahabat berkebun untuk pupuk yang diminta jenis apa saja, nanti bisa kita siapkan. Nah, pupuk NPK saat ini menjadi primadona bagi tumbuhan baik dalam skala besar maupun skala rumahan ya. Pupuk NPK Mutiara ini sangat diminati baik itu dari perkebunan yang luas seperti kebun sawit, pinang dan lain sebagainya, dan juga menjadi primadona di tanaman-tanaman perumahan ya kan. Nah, jika sahabat memiliki jenis pupuk satu ini, ketahui cara penggunaannya sesuai dan benar. Hal ini bertujuan apa? Agar tanaman bisa tumbuh sempurna, bahkan bukan malah menjadi rusak ataupun mati ya. Nah, dikutip dari berbagai sumber, pupuk NPK ini merupakan pupuk jenis kimia yang memiliki kandungan nitrogen, N-nya, P-nya adalah fosfor dan K-nya adalah kalium. Pupuk NPK Mutiara diklaim ini dapat menyuburkan keseluruhan dari tanaman tersebut ya, mulai dari daun, bunga, batang serta akar. Nah, jadi untuk fosfor ini untuk akar, kaliumnya untuk pembuahan, dan nitrogennya untuk batang dan daun. Nah, apabila penggunaan pupuk NPK dilakukan dengan tepat dan benar, maka ini akan bisa menyuburkan dari keseluruhan dari pohon tersebut. Apabila penggunaan pupuk NPK ini pada tanaman tidak tepat dan benar, hal ini bisa membuat kerusakan yang seperti yang sebelumnya saya katakan tadi, bisa membuat tanaman ini keracunan dengan mungkin terlalu banyak pemakaiannya ya pada tanaman, karena sifat kimia yang ada dalam pupuk ini ya, ini pupuk kimia bukan pupuk organik ya kan. Kalau pupuk organik nggak masalah, banyak pun kita kasih nggak apa-apa ya kan, paling kita bawa saja. Oleh karena itu, penggunaan pupuk NPK ini untuk menyuburkan tanaman sebenarnya sangat berisiko dan tidak ramah lingkungan jika digunakan pada tanaman di rumah ya. Makanya harus sesuai dengan dosisnya. Salah-salah kita bisa membunuh tanaman tersebut. Apabila ini tanaman rumahan yang sangat sensitif, karena apa?
Karena kalau tanaman rumah itu mayoritas di dalam polybag yang kecil, paling 100 liter, 50 liter kapasitasnya ya. Kalau dosisnya terlalu banyak tentu ini akan membahayakan tanaman tersebut. Nah, berikut ini cara penggunaan pupuk NPK Mutiara ini yang sesuai untuk menghindari kerusakan tanaman ya. Simak hingga selesai. Nah, tahapan yang pertama adalah larutkan 10 gram pupuk NPK ke dalam 1 liter air. Berapa? 10 gram ini kalau nggak punya timbangan itu perkiraan sekitar lebih dari nggak boleh lebih dari 1 sendok ya, atau setengah sendok lebih sedikit. Nah, itulah perkiraan 10 gram. Biasanya pupuk NPK Mutiara yang dijual di pasaran itu biasanya memiliki berat sebanyak 1 kilo ya. 1 kilo pupuk NPK ini bisa dicampurkan dengan berapa tadi? Untuk 1 kilonya bisa dicampurkan dengan 100 liter air, atau 10 gram itu 1 liter air ya kan. Nah, kemudian sahabat harus betul-betul sesuai nih menakar pupuk NPK-nya ketika dicampur dengan air, nggak boleh terlalu banyak ya. Tadi sudah saya katakan, yaitu 10 gram ini setengah sendok untuk 1 liter air, atau 5 liter ya dikali dengan 5. Untuk memudahkannya, siapkanlah air 1 liter di dalam ember, 1 liter air di dalam ember tadi sahabat bisa beri dengan 10 gram pupuk NPK Mutiara. Setelah mencampurkan 1 liter air dengan 10 gram pupuk NPK Mutiara ini, kemudian larutkan hingga merata, agak diaduk ya, hingga merata. Setelah pupuk NPK dilarutkan dengan air, gunakan takaran cangkir kecil untuk pengocoran alias penyiraman kepada tanaman ya. Gunakan cangkir kecil untuk menakar sekitar 200 ml ya untuk 1 pokok tanaman. Nah, untuk tanaman yang ada di polybag kecil bisa dikocorkan larutan pupuk NPK tadi sebanyak setengah cangkir saja. Usahakan pengocoran ini tidak mengenai batang, apalagi terkena ke daunnya ya. Nah, lakukan cara ini seterusnya sebanyak 1 kali dalam seminggu intervalnya ya, hingga tanaman ini masuk ke masa pembungaan ataupun pembuahan ya. Nah, lakukan terus 1 minggu sekali, tapi ingat ya, jangan gunakan setiap hari karena interval waktunya itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi biarkan dulu tanaman ini menyerap unsur dari pupuk tersebut ya kan. Jangan seperti orang baru siap makan disuruh makan lagi ya, otomatis nggak dimakan ya kan, terbuang sia-sia dan bisa meracuni tanaman tersebut. Nah, jika takaran air dan jumlah pupuk NPK Mutiara tersebut digabungkan dengan baik dan benar, insya Allah maka tanaman akan bisa subur dan aman. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita hindari adalah usia tanaman harus dewasa. Usahakan penggunaan pupuk NPK Mutiara pada tanaman yang sudah dewasa dan jangan tanaman yang pada bibit tanaman masih kecil ya kan, atau yang masih terlalu muda. Nah, ini usahakan yang sudah dewasa, minimal itu takarannya kulit dari pohon tersebut sudah mulai menua warnanya, sudah coklat tua, itu sudah cocok untuk diberi pupuk NPK Mutiara ya. Jangan yang masih belia atau masih kecil. Jangan ditabur pada tanaman di polybag. Nah, ini dihindari, jangan menabur langsung di tanaman yang masih dalam polybag. Ini bisa meracuni juga tanaman tersebut. Seperti contohnya daunnya mulai menguning dari ujung pinggiran daun menguning hingga ke atas. Ini solusinya harus diganti tanah kalau terjadi hal tersebut, karena ini keracunan ya untuk tanaman, apalagi tanaman masih dalam polybag. Penaburan pupuk NPK ke tanaman tidak baik untuk tanaman, apalagi jika penaburan dekat dengan batang tanaman. Jika ingin dengan cara ditabur, usahakan pupuk NPK ini jauh dari batang tanaman dengan jarak minimal 50 cm ya kan, atau 1 hasta lah minimal dari pokoknya. Apabila penggunaan polybag kecil, baiknya jangan digunakan dengan cara ditabur karena akan terlalu dekat dengan batang tanaman tersebut. Nah, baiklah sahabat, itulah tadi cara pengaplikasian dan berapa masa interval penggunaannya untuk
NPK Mutiara ini dan bagaimana penanganannya untuk di tanaman polybag dan tanaman yang di lahan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Sekali lagi untuk sahabat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.